Konsep waktu yang berjalan seragam dan sama untuk semua pengamat di alam semesta telah terbukti sebagai ilusi, sebuah fakta yang dibongkar oleh teori relativitas khusus dan umum oleh Albert Einstein. Namun, hipotesis yang lebih radikal yang didukung oleh beberapa fisikawan terkemuka mengklaim bahwa waktu bukan hanya kecepatannya yang bervariasi, mungkin hanyalah sebuah konstruksi mental atau properti yang muncul dari realitas yang lebih fundamental. Bagi fisikawan, waktu menjadi ilusi melalui dua lensa utama. Pertama, relativitas, yang membuktikan waktu itu elastis. Yang kedua adalah mekanika kuantum, yang menyiratkan waktu tidak ada pada tingkat paling fundamental. Teori Einstein membongkar ilusi waktu yang mutlak. Relativitas menunjukkan bahwa waktu terikat pada ruang atau membentuk ruang waktu dan kecepatannya bergantung pada kondisi pengamat. Waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak lebih cepat relatif terhadap pengamat yang diam atau relativitas khusus saat berada di medan gravitasi yang lebih kuat atau relativitas umum. Konsekuensi dari teori ini adalah jam di bumi dan jam di luar angkasa tidak akan pernah berjalan pada kecepatan yang sama persis, menunjukkan bahwa waktu yang benar itu tidak ada. Hukum-hukum fisika fundamental seperti gravitasi dan elektromagnetis bersifat simetris waktu. Mereka bekerja sama baiknya jika waktu berjalan maju dan atau mundur. Satu-satunya alasan waktu tampak berjalan secara linier dan tidak dapat dibalik adalah karena hukum kedua termodinamika. Hukum entropi menyatakan bahwa entropi atau kekacauan dalam sistem tertutup selalu meningkat seiring waktu. Kenaikan entropi ini secara efektif menciptakan panah waktu, di mana masa lalu bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Bagi sebagian ahli, panah waktu ini adalah ilusi makroskopis, sebuah artefak dari kondisi awal alam semesta yang memiliki entropi rendah, bukan properti fundamental waktu itu sendiri. Yeah, but sometimes don't you think that things are just inevitable? Yes, the thought has crossed my mind. Pada skala kuantum, beberapa teori fisika gravitasi kuantum yang berusaha menggabungkan relativitas umum dengan mekanika kuantum berargumen bahwa waktu mungkin sama sekali tidak ada, atau waktu hanyalah sebuah properti sekunder yang muncul dari interaksi lain. Beberapa ahli seperti Carlo Rovelli menyarankan bahwa waktu mungkin hanyalah properti yang muncul dari keterikatan kuantum dan hubungan antara peristiwa, bukan variabel independen. Dan pada titik singularitas, pusat lubang hitam atau The Big Bang, hukum fisika yang kita kenal runtuh dan teori relativitas umum menghasilkan kesalahan matematis. Kenyataan bahwa waktu dan ruang tidak dapat dijelaskan pada titik ekstrim ini menyiratkan bahwa waktu adalah properti realitas yang menghilang di bawah tekanan gravitasi tak terbatas. Dalam konteks fisika, waktu yang kita alami bergerak maju adalah karena panah waktu yang didorong oleh hukum kedua termodinamika, yaitu entropi atau kekacauan. Dalam sistem tertutup akan selalu meningkat. Ibarat gelas yang pecah atau tinta yang menyebar di air, entropi yang membesar menunjukkan arah waktu. Inilah yang membuat waktu tampak linier dan tidak terbalik. Alih-alih perjalanan waktu tradisional seperti menggunakan mesin waktu untuk melompat ke masa lalu, film Tenet mengadopsi konsep inversi entropi. Nolan berteori bahwa jika entropi berhasil dibalik, maka penjelajahan waktu ke masa lalu dimungkinkan dilakukan. Karakter menggunakan mesin pintu putar. Ketika seseorang masuk melalui pintu putar ini, entropi mereka dibalik. Secara fisika, mereka mulai bergerak mundur melewati peristiwa yang sudah terjadi, yang dalam narasi film terasa seperti flashback atau pembalikan waktu. Dan aspek sinematik yang paling eksplisit adalah ketika karakter dengan entropi normal atau bergerak maju bertemu dengan karakter yang diinversi atau bergerak mundur. Film ini secara visual menunjukkan benturan, bahkan kontak fisik, dari dua entropi dalam satu bingkai yang sama.
Peristiwa ini secara efektif membongkar panah waktu yang kita kenal, karena tindakan masa depan atau karakter yang diinversi secara kausal dapat mempengaruhi masa lalu atau karakter yang bergerak maju. Singkatnya, film Tenet menggambarkan waktu linear yang kita alami sebagai ilusi yang dapat dibatalkan hanya dengan membalikkan hukum fundamental yang mendefinisikannya, yaitu peningkatan entropi. Dan beberapa film mengajukan pandangan radikal bahwa upaya mengubah masa lalu tidak mungkin dilakukan karena segala sesuatu telah ditakdirkan. Waktu dalam hal ini adalah sebuah ilusi yang statis, paradoks predestinasi. Paradoks ini seperti yang dieksplorasi dalam film Predestination dan serial Dark, menunjukkan bahwa setiap upaya untuk mengubah masa lalu pada kenyataannya adalah bagian dari masa lalu yang tidak terhindarkan. Informasi atau objek yang dikirim kembali pada kenyataannya menjadi penyebab dari dirinya sendiri, menciptakan lingkaran kausalitas tak berujung dan tanpa asal-usul yang jelas. Skenario ini menyiratkan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang adalah ilusi linier, dan kita sebenarnya hidup dalam sebuah loop yang ditentukan. Film seperti Groundhog Day atau Edge of Tomorrow menggambarkan karakter yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang berulang. Dalam narasi ini, waktu tidak bergerak maju tetapi berulang, menantang asumsi dasar kita tentang laju dan arah waktu. Dalam film Interstellar 2014 menggunakan dilasi waktu secara dramatis, karakter mengalami perbedaan waktu signifikan di dekat lubang hitam atau gravitasi yang kuat dibandingkan dengan bumi dengan gravitasi yang lemah. Film ini menggambarkan konsekuensi emosional dan eksistensial dari waktu yang elastis, di mana 1 jam bagi mereka dapat berarti puluhan tahun bagi orang-orang yang mereka cintai. Secara harfiah menunjukkan bahwa waktu adalah ilusi yang berbeda-beda bagi setiap individu. Meskipun perjalanan waktu makroskopis belum terwujud, teknologi modern berinteraksi dengan elastisitas waktu atau yang merupakan ilusi waktu universal setiap hari, membuktikan realitas relativisme. Teknologi modern telah mencapai presisi waktu yang luar biasa, yang dipakai untuk mengukur pergerakan terkecil dalam waktu yang disebabkan oleh efek relativistik. Standar waktu global didasarkan pada osilasi atom cesium 133 yang sangat akurat. Diperkirakan meleset hanya 1 detik dalam 30 juta tahun. Jam generasi ini, yaitu jam optik, menggunakan frekuensi cahaya tampak, mencapai presisi yang jauh lebih superior. Diperkirakan hanya akan meleset 1 detik dalam sekitar 30 miliar tahun. Tingkat presisi ini memungkinkan fisikawan untuk secara harfiah melihat jam melambat di laboratorium, mengamati dilasi waktu secara real-time. Global Positioning System atau GPS adalah teknologi utama yang harus secara aktif mengoreksi ilusi waktu universal untuk berfungsi. Satelit GPS bergerak cepat atau relativitas khusus dan berada di medan gravitasi lemah atau relativitas umum. Kombinasi kedua efek relativistik ini menyebabkan jam di satelit berjalan pada kecepatan yang berbeda dengan jam di bumi. Jika tidak dikoreksi menggunakan algoritma relativitas khusus dan umum, maka kesalahan posisi GPS akan menumpuk hingga puluhan kilometer per hari, membuat navigasi mustahil. Teknologi ini membuktikan bahwa waktu adalah relatif, dan ilusi bahwa waktu berjalan sama untuk semua orang di alam semesta harus secara teknis diperbaiki. Secara spekulatif, penelitian teknologi dan fisika kuantum berupaya menembus sifat fundamental waktu. Peneliti telah berhasil memanipulasi kelengkungan ruang waktu dan mengamati eksitasi seperti gelombang menggunakan simulator medan kuantum di laboratorium. Eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan teori gravitasi kuantum yang dapat mengungkap bagaimana realitas bekerja pada intinya,
menunjukkan bahwa ruang-ruang waktu dapat menjadi unit dasar alam semesta yang muncul dari keterikatan kuantum. Meskipun murni hipotesa, lubang cacing atau wormhole yang secara teoritis menghubungkan dua titik dalam ruang dan waktu dimungkinkan oleh relativitas umum, tetapi memerlukan keberadaan materi eksotis, materi hipotesis dengan tekanan negatif, untuk menjaga agar terowongan tersebut stabil dan terbuka berpotensi menciptakan jalan pintas temporal. Klaim bahwa waktu adalah ilusi didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Waktu bukan absolut melainkan variabel elastis yang dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi atau relativitas, dan mungkin hanyalah properti sekunder yang muncul dari entropi dan mekanika kuantum. Fiksi ilmiah memperkuat ide ini dengan narasi yang menantang. Kausalitas linier dan panah waktu. Seperti dalam film Tenet dan Predestination, pada akhirnya teknologi presisi kita, seperti jam optik dan GPS, tidak hanya mengukur waktu tetapi juga harus secara konstan mengoreksi ilusi waktu universal untuk membuktikan bahwa waktu itu elastis.